Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah hadir pada sore hari ini di acara Party History Volume 3. Wih, jadi kita udah masuk ke volume ketiga ya sekarang ya. Setelah baru 10 hari belum 10 hari puasa kan udah 3 kali diskusi gitu Party History. Jadi yang pada pertemuan pertama kemarin ada Hilmar Farid, lalu pada pertemuan kedua ada Andi Ahdian sebagai narasumber. Nah, pada volume ketiga kali ini kita ada Prof. Purnawan Basundoro dari Universitas Erlangga. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mas. Yuk. Ya, dan seperti biasa nih udah agak-agak rame nih ya. Jadi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kami selaku pelaksana Sejarah Lintas Batas merupakan sebuah asosiasi profesi lintas profesi juga. Jadi meskipun namanya Sejarah Lintas Batas, tapi kami terbuka bagi siapapun, baik itu sejarawan, seniman, guru, pelajar, untuk bergabung bersama Sejarah Lintas Batas. Kami terbuka. Selama dia ingin menjadi seorang pegiat sejarah, kita sangat menerima kontribusi apapun. Nah, buat kalian yang ingin menjadi anggota Sejarah Lintas Batas, nanti kami akan menyediakan formulir di kolom chat di tengah-tengah acara. Jadi kalau yang tertarik silahkan mendaftar lewat link formulir tersebut ya. Nah, untuk diskusi sore hari ini kita akan yang akan memandu jalannya diskusi adalah Mbak Martina Savitri. Beliau adalah dosen dari IAIN Solo, Surakarta ya, IAIN Surakarta. Sudah hadir bersama kita ya? Ya, Mas Alsaf sekarang sudah jadi UIN. Oh iya, UIN Raden Mas Said Surakarta. Oh iya, udah jadi UIN ya. Kayak anak 80-an saya ya. Masih IAIN. Nggak apa-apa, masih ada yang IAIN lain. Untung belum Stein ya. Nyebutnya bukan Stein. Oh, Stein juga masih ada. Oh, Stein masih ada ya? Masih ada. Di beberapa tempat masih Stein. Oke, jadi Mbak Martina yang akan menghandle jalannya diskusi pada sore hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu saya persilahkan Mbak Martina untuk memandu jalannya acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ausof Ali atas perkenalan dari Asosiasi Sejarah Lintas Batas. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa hadir menemani teman-teman untuk diskusi dengan salah satu pakar sejarah, spesialisasinya adalah sejarah ilmu perkotaan. Saya menyapa dulu, selamat sore Prof. Purnawan Basundoro. Selamat sore Mbak Martina. Ya, terima kasih Prof sudah bersedia untuk berbagi ilmu di sore hari sambil ngabuburit ya, nunggu buka puasa. Insya Allah jadi ibadah ya. Amin. Saya ingin memperkenalkan dulu Prof Purnawan Basundoro ini adalah sejarawan yang mumpuni ya, karena dari bidang pendidikannya menempuh dari S1, S2, dan S3 di Prodi Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada, dan beliau adalah guru besar di Universitas Airlangga, sekaligus saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Sebelumnya jabatan beliau adalah Direktur Sumber Daya Manusia Universitas Airlangga, dan menariknya, saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Wilayah Jawa Timur. Nah, jadi pengalaman-pengalaman beliau untuk memanage sumber daya manusia ini diuji di Masyarakat Sejarawan Indonesia sekarang ya, Prof. Iya. Ya. Tema yang akan dibawakan dipaparkan pada Prof. Purnawan Basundoro pada sore hari ini menurut saya sangat terkait juga, karena dengan salah satu penghargaan yang diperoleh oleh Prof. Purnawan Basundoro adalah pemerhati dan pelestari cagar budaya di Pemkot Surabaya. Nah, jadi kalau teman-teman tahu, cagar budaya itu kan melestarikan kebendaan ya, bendaan di darat maupun di laut. Dan hari ini kita juga akan mendengarkan Prof. Purnawan Basundoro untuk
melestarikan budaya, nah melestarikan atau menggunakan budaya seni, terutama syair lagu dalam sumber sejarahnya. Nah, jadi ini akan jadi sore yang sangat menarik karena kita tahu mungkin banyak orang juga masih berpikiran bahwa sejarah itu apa namanya, ada adigum yang menyebutkan bahwa no document, no history. Nah, saat ini kita ada di dunia yang kaya dengan audiovisual, dan saya pikir kekayaan dari sumber kebudayaan, terutama lagu-lagu di daerah masing-masing, itu bisa menjadi sumber sejarah yang sangat menarik untuk digunakan. Seperti apa? Kita langsung saja saya persembahkan Prof. Purnawan Basundoro. Persilahkan untuk menampilkan materinya. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diundang untuk hadir dalam diskusi pada sore hari ini di sejarah lintas batas itu ya. Jadi ini sebuah media yang penting saya kira untuk kita saling ngobrol antar sejarawan, dan juga saya pikir ya teman-teman yang lain ya, yang dari ilmu lain itu bisa bergabung di sini. Nah, pada sore hari ini saya ingin mengobrolkan tentang sumber sejarah alternatif gitu ya. Jadi selama ini kan orang memahami bahwa sumber-sumber sejarah itu lebih ke hal-hal yang sifatnya dalam tanda kutip itu resmi ya, official gitu ya. Jadi seperti arsip, terus kemudian surat kabar gitu, dan hal-hal lain yang lebih tertulis gitu ya. Padahal kalau kita lihat sebenarnya ilmu sejarah itu atau penelitian sejarah itu ya, itu merupakan ilmu yang menurut saya jauh lebih longgar dalam hal sumber-sumber yang bisa digunakan gitu ya. Jadi asal sumber itu mengarah kepada sesuatu yang mengacu kepada peristiwa yang sedang diteliti, maka itu boleh digunakan gitu ya. Seperti misalnya kalau kita lihat buku yang dihimpun oleh Sarah Barber itu ya. Saya beberapa tahun yang lalu saya pernah beli buku itu di Leiden kalau nggak salah waktu itu. Dia mengumpulkan tulisan terkait dengan sumber-sumber alternatif yang menurut saya sangat menarik, karena di buku yang dikumpulkan oleh Sarah Barber itu ya, yang judulnya History Beyond the Text gitu ya, itu bahkan benda-benda dapur gitu ya, itu juga bisa dijadikan sumber sejarah gitu. Dan musik ya, musik di sini mengacu kepada bunyi-bunyian gitu ya, itu juga bisa dijadikan sumber sejarah. Nah, ini artinya bahwa sejarah sebagai sebuah ilmu gitu ya, juga narasi-narasi terkait dengan masa lampau itu ternyata terbuka terhadap sumber-sumber yang sangat banyak. Nah, tinggal kita sebagai sejarawan, sebagai orang-orang yang memperhatikan sejarah itu mampu atau tidak menjadikan sumber-sumber itu, memanfaatkan sumber-sumber tersebut untuk mendukung narasi-narasi kita gitu ya. Nah, oleh karena itu pada kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan lagu ya. Lagu di sini nanti mengacu kepada lirik ya, pada narasi-narasi yang dibuat oleh oleh komposer gitu ya, oleh pencipta lagu. Apakah memungkinkan atau tidak lagu itu dijadikan sumber sejarah? Nah, sebenarnya penggunaan lagu gitu ya untuk narasi sejarah itu sudah lama dipakai ya, terutama oleh para peneliti asing. Mengacu pada apa? Mengacu pada tembang-tembang Jawa ya, yang ditulis pada periode Mataram misalnya, itu banyak dipakai oleh misalnya Wycliffe. Jadi Wycliffe itu dalam meneliti sejarah Jawa itu banyak memanfaatkan tembang. Kemudian De Graaf misalnya, itu juga banyak memanfaatkan tembang. Nah, di sini saya ingin mengangkat lagu-lagu pop gitu ya, lagu-lagu populer gitu ya. Nah, lagu-lagu yang mungkin masih didengar oleh Bapak sekalian, atau kalaupun tidak didengar oleh kita sebagai orang muda, mungkin didengar oleh orang tua kita gitu. Tapi sekarang masih banyak lagu-lagu yang bisa diakses oleh kita gitu ya. Dan ternyata banyak lagu yang
di tengah sekarang ini membanjirnya lagu-lagu yang bertemakan cinta, itu hampir setiap hari kita mendengarkan lagu yang isinya temanya percintaan gitu ya, karena mungkin cinta muda-mudi itu lebih banyak atau lebih menginspirasi para pencipta lagu untuk membuat lagu gitu. Tetapi di tengah membanjirnya lagu-lagu yang temanya percintaan gitu ya, ternyata paling tidak sejak tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an itu juga ada lagu-lagu yang mengacu kepada realitas masa lalu. Lagu itu memotret kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka lagu itu sebenarnya mencerminkan apa-apa yang terjadi di sekeliling kita pada masa lalu. Nah, lagu-lagu inilah yang menurut saya itu memungkinkan bagi kita sejarawan untuk memanfaatkannya menjadi sumber sejarah yang sedang kita tulis gitu ya, sejarah yang sedang kita gali gitu ya. Karena secara umum lagu itu kan sebenarnya tidak pernah lahir dari ruang kosong. Lagu itu pasti mengacu kepada realitas gitu ya. Walaupun kemudian lagu itu melalui proses imajinatif dari pencipta lagu gitu ya. Ini kan mirip dengan dengan karya sastra gitu ya. Jadi untuk bisa menjadikan lagu itu sebagai sumber sejarah, kita bisa menjadikan lirik-lirik lagu itu ya disejajarkan dengan karya sastra ya, dengan teks gitu ya. Atau menjadi teks gitu ya. Kan lagu itu kan isinya kan narasi tertulis gitu ya, yang kemudian dinyanyikan, diucapkan melalui nada-nada yang teratur gitu ya. Tetapi kita memanfaatkan teksnya, memanfaatkan narasinya gitu. Nah, kalau kita mengacu pada teori sastra ya, kita pinjam teori sastra. Puisi, terus kemudian novel, terus kemudian ya syair dan lain sebagainya itu kan dianggap sebagai karya imajinatif dan fiktif gitu ya. Imajinatif dan fiktif gitu ya. Dan itu dibahas oleh para ahli teori sastra misalnya Rene Wellek gitu ya. Kalau kita kuliah di jurusan sastra Indonesia ini nama ini pasti sangat erat dengan dengan para mahasiswa gitu ya. Nah, namun demikian, sastra yang imajinatif itu acuannya adalah dunia nyata gitu ya. Ya, Rene Wellek misalnya dan Austin Warren itu mengatakan sastra itu imajinatif. Sastra itu hasil kreasi dari para penulisnya, para pengarang misalnya. Tetapi sebenarnya karya sastra itu seperti saya sampaikan tadi, karya sastra bukan berarti tidak memiliki referensi dalam kenyataan sosial. Hampir semua karya sastra yang ditulis oleh para sastrawan itu pasti mengacu kepada realitas gitu ya. Realitas yang ada di dalam kehidupan ini, walaupun realitas itu ada yang kemudian diubah gitu ya, sedemikian rupa secara imajinatif oleh sastrawan gitu ya. Nah, ini yang diacu oleh para ahli sastra. Nah, hal ini saya kira sejalan dengan pandangan sejarawan sekaligus sastrawan ya, Pak Kunto Wijoyo. Pak Kunto Wijoyo ini walaupun beliau itu adalah seorang sejarawan, tetapi banyak menulis gitu ya, karya sastra maupun menurut saya teori-teori yang berkaitan dengan sastra. Salah satu tulisan beliau misalnya yang di di buku Budaya dan Masyarakat gitu ya, yang terbit tahun 80-an. Beliau itu mencoba merentangkan ilmu dari yang sifatnya fiktif sampai yang nyata. Nah, di sana ilmu-ilmu sastra itu ya dianggap imajinatif, fiktif gitu ya. Tetapi menurut beliau, karya sastra itu juga merupakan bangunan yang mampu menangkap realitas sosial, bangunan sosial yang berada di luar karya tersebut. Nah, oleh karena itu, kalau kita membaca
karya sastra yang ditulis oleh Pak Kunto Wijoyo itu hampir semuanya itu mengacu pada realitas. Misalnya karya sastra yang judulnya Pasar itu ya, novel Pasar yang ditulis oleh Pak Kunto itu sangat lekat gitu ya dengan suasana sosial di sebuah pasar kecil ya, di sebuah kota kecamatan. Bahkan misalnya suasana pasar itu, suasana masyarakatnya itu mirip sekali dengan pengalaman keseharian saya misalnya yang dialami oleh saya yang hidup di kota kecil di sebuah kota kecamatan gitu ya. Nah, bahkan misalnya Pak Kunto itu menekankan bahwa realitas historis yang merupakan realitas masa lalu itu banyak dijadikan latar belakang karya sastra. Nah, ini kita coba mensejajarkan ya lagu itu dengan karya sastra, sehingga dengan demikian itu banyak novel yang berlatar belakang sejarah. Novel yang settingnya itu adalah kejadian yang memang benar-benar terjadi. Karya yang ditulis oleh Remi Silado ya tentang perempuan kembang Jepun misalnya. Nah, itu juga settingnya adalah realitas sosial masa lalu di kota Surabaya tahun awal abad ke-20. Demikian juga dengan karya yang ditulis oleh Pramudia. Pramudia ini menurut saya adalah sastrawan yang banyak memanfaatkan latar belakang sejarah untuk menulis novel gitu ya, menulis roman itu. Nah, sekarang bagaimana dengan lagu gitu ya? Lagu. Apakah lagu itu juga memiliki mengangkat realitas sosial sehingga kemudian nanti ada kemungkinan bahwa lagu ini bisa dijadikan sumber sejarah. Apakah lagu itu betul-betul atau ada lagu yang memang benar-benar mengacu kepada kejadian yang sebenarnya. Nah, lagu yang menurut saya banyak menangkap gitu ya, menangkap realitas historis gitu atau kenyataan yang sebenarnya itu lagu-lagu yang dikategorikan sebagai lagu balada. Lagu balada. Nah, lagu-lagu yang pop biasa gitu ya, seperti misalnya lagu yang dinyanyikan oleh Meriam Bellina, oleh Rinto Harahap gitu. Karena saya generasi tahun 80-an itu kan dengarnya lagu Rinto Harahap misalnya. Atau lagu-lagu Maggie Z, ya bisa saja itu mengacu kepada realitas yang sebenarnya ya, percintaan si penulis, misalnya Ubi Mesak itu sebagai penulis lagu mungkin dia merasakan bagaimana sedihnya ditinggal sang kekasih gitu ya, sehingga kemudian melahirkan lagu-lagu sedih semacam itu. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah lagu yang mengacu kepada peristiwa-peristiwa sejarah atau peristiwa yang terjadi di masyarakat dan itu menjadi perhatian publik, sehingga melalui lagu itu kita bisa memperkuat gitu ya narasi-narasi yang dibuat oleh kita sebagai seorang sejarawan gitu. Dengan demikian narasi sejarah itu menjadi jauh lebih luas dalam memandang peristiwa yang terjadi pada masa lalu itu. Nah, lagu balada ini kan cukup banyak di Indonesia sebenarnya. Seperti misalnya ini yang foto yang saya cuplik saya cari dari Google ya. Lagu yang ditulis oleh Frankie, dinyanyikan dengan adiknya Jane itu, Frankie and Jane itu kan menceritakan kejadian sehari-hari yang nampaknya dialami oleh si penulis ini. Seperti lagu Bis Kota ya, menceritakan tentang bis di kota Surabaya yang penuh sesak, sehingga kita ketika mendengarkan lagu itu bisa membayangkan seperti apa ini pada masa lalu di kota Surabaya dengan naik bis gitu ya, yang bisnya itu miring-miring karena ya terlalu penuh oleh penumpang itu. Nah, ini kan kalau lagu semacam ini yang kemudian diperdengarkan kepada kita kan kita langsung bisa mengambil kesimpulan, oh berarti lagu ini memang menggambarkan Surabaya pada masa si Frankie ini mungkin masih remaja, masih aktif di kota Surabaya. Berarti ini tahun 70-an, 80-an itu. Jadi konteks
konteks lokasi, konteks waktu ya, space dan temporalnya dari lagu balada itu rata-rata itu bisa kita tebak. Lagu ini menceritakan apa, lagu ini menceritakan lokasi mana, dan menceritakan siapa itu biasanya bisa ditebak itu dari lagu balada ini. Nah, lagu balada ini memang saya coba cari referensi tentang lagu balada ini. Menurut informasi, lagu balada ini sebenarnya berasal dari syair-syair yang sudah sangat lama. Jadi periode abad pertengahan itu sudah muncul syair-syair semacam ini, tetapi nampaknya syair semacam ini menjadi lagu, dinyanyikan itu mungkin baru abad ke-19. Jadi di Inggris gitu ya, di Inggris, dan dari Inggris itu kemudian berpencar ke mana-mana dan pada akhirnya ke Indonesia ini. Nah, ciri umum dari lagu balada itu adalah liriknya memang mirip dengan cerita. Atau dengan kata lain, ini sebuah cerita yang kemudian dilakukan. Nah, karena ini adalah cerita yang dilakukan, maka lagu-lagu balada itu sangat dekat dengan kenyataan yang sesungguhnya. Lagu-lagu inilah yang menurut saya paling memungkinkan untuk dijadikan sumber sejarah gitu. Nah, kalau nanti teman-teman semua itu telaten mencari atau mendengarkan lagu-lagu ini, nanti akan menemukan lagu-lagu yang konteks sosial, konteks historisnya itu sangat dekat gitu ya, sangat kental gitu. Nah, inilah yang menurut saya bisa dijadikan sumber sejarah. Di Indonesia penyanyi seperti Frankie dan Jane itu ya, kemudian Iwan Fals, Ebit, kemudian Rita Ruby, Hartlan, Uli Sigarosadi, itu adalah penyanyi-penyanyi yang banyak mengangkat realitas sosial ke dalam sebuah lagu. Nah, yang lain misalnya Benyamin. Benyamin ini mungkin lebih banyak dianggap sebagai sebagai tukang lucu, tukang lawak gitu ya. Tetapi sebenarnya Benyamin ini ternyata lagu-lagunya itu juga banyak memotret realitas sosial. Itu. Terutama realitas sosial di kota Jakarta ketika Benyamin muda, ya, muda sampai agak tua lah. Nah, ini juga sangat menarik. Saya telah mengangkat syair-syair Benyamin S. ini ke dalam sebuah tulisan yang saya persembahkan untuk almarhum Ibu Mona Lohanda. Saya menulis Jakarta menurut lagu-lagu Jakarta sebagaimana dinyanyikan oleh Benyamin S. Nah, saya murni menggunakan karya-karya Benyamin S ini untuk mencoba meneropong kota Jakarta dalam konteks waktu ketika lagu itu dicipta gitu ya. Nah, ini satu contoh. Artinya apa? Sejarawan itu harus inovatif gitu ya dalam memanfaatkan sumber-sumber sejarah sehingga tulisan kita itu tidak monoton gitu ya. Tulisan kita itu bisa menjadi hiburan gitu. Karena kemudian orang bisa memanfaatkan bisa melihat bahwa ada sesuatu yang baru yang kemudian diangkat ke dalam tulisan. Nah, yang lain Rhoma Irama. Rhoma Irama mungkin selama ini kita hanya menganggap Rhoma Irama adalah penyanyi dangdut yang lagu-lagunya mungkin lebih banyak untuk kepentingan dakwah misalnya. Tetapi ternyata juga kalau kita perhatikan ada beberapa lagunya Rhoma Irama yang itu juga mengacu kepada realitas sosial, kepada sesuatu yang lekat dengan kehidupan kita, lekat dengan kehidupan keseharian, terutama di perkotaan gitu. Nah, di sini saya akan mengangkat dua contoh peristiwa yang itu banyak direkam oleh oleh seniman, oleh penyanyi itu ya, yang ada di Indonesia. Dan ternyata nanti sebenarnya banyak contoh-contoh yang bisa digali oleh teman-teman semua. Nah, saya tadi menulis ya semalam dan sampai tadi saya menulis sebuah makalah kecil dan mungkin nanti kalau belum dibagikan bisa dibagikan oleh Mbak Martina ya, sekedar untuk bacaan, walaupun karena tulisan itu saya bikin terburu-buru ya otomatis mungkin masih banyak hal yang perlu dikoreksi dari tulisan itu. Nah,
Yang pertama pemanfaatan lagu itu, lirik lagu untuk menulis sejarah orang kecil, sejarah masyarakat pinggiran, sejarah orang-orang yang selama ini dianggap tidak bermanfaat, tidak berguna gitu ya, dalam tanda kutip. Menurut sejarawan Sartono Kartodirjo, realitas orang kecil ini kan tidak banyak dilirik oleh para sejarawan, apalagi pada periode klasik gitu ya, di mana sejarah itu lebih banyak menulis kelas penguasa, the ruling class misalnya, maka orang kecil ini tidak terlalu diangkat gitu ya. Orang kecil ini sulit masuk ke dalam panggung sejarah. Dan saya kira tidak banyak sejarawan yang mencoba mengangkat kehidupan orang kecil ini ke dalam menjadi narasi sejarah. Karena memang sulit. Kehidupan sehari-hari orang kecil ini kan tidak banyak ditulis. Terutama wartawan. Wartawan itu tidak banyak menulis realitas orang kecil. Biasanya wartawan itu menulis berita di mana orang kecil itu diberitakan itu konteksnya konteks yang lain. Jadi misalnya ketika menulis kriminalitas gitu ya. Nulis ada perampokan misalnya. Nah, maka kemudian kita bisa mengidentifikasi pelakunya. Ini dianggap orang miskin atau gelandangan atau apa, itu dari situ. Atau misalnya pengalaman saya ketika menulis perebutan ruang kota di Surabaya gitu ya. Itu maka berita-berita yang saya kumpulkan terkait dengan orang-orang lemah ini ya, lemah secara politik, secara ekonomi dan lain sebagainya, itu juga dalam konteks yang lain. Misalnya berita mengenai penggusuran terhadap orang-orang yang hidup di tepi-tepi sungai misalnya. Yang diberitakan itu kan bukan orang miskinnya itu sebenarnya. Yang diberitakan adalah penggusuran itu. Jadi wartawan itu lebih suka ya menangkap berita mengenai penggusurannya daripada orang miskinnya ini. Nah, hal semacam inilah yang menyebabkan realitas orang-orang kecil ini sulit kita cari sumbernya gitu ya. Kita cari statistiknya misalnya. Ya kan itu tadi, orang semacam ini tidak banyak diungkap ke dalam menjadi berita dan lain sebagainya ini. Nah, tetapi yang menarik gitu ya, ada lagu yang saya kira cukup banyak, lagu-lagu yang mengangkat realitas orang kecil gitu ya, yang itu kemudian dinyanyikan. Saya kadang-kadang berpikir apa sebenarnya menariknya orang miskin gitu ya, apa menariknya orang kelas menengah ke bawah sehingga kok ada banyak lagu yang kemudian memotret kehidupan mereka yang ini bisa dimanfaatkan oleh kita seorang sejarawan untuk menggambarkan seperti apa sih sebenarnya kehidupan mereka sehari-hari. Ketika Iwan Fals misalnya atau Rhoma Irama lah ya. Kan ada lagunya Rhoma Irama judulnya Gelandangan itu. Gelandangan kok dinyanyikan gitu kan, agak unik sebenarnya ya. Biasanya kan yang dinyanyikan itu kan sesuatu yang mewah, sesuatu yang wah gitu ya. Sehingga enak dinyanyikan. Wong hiburan kok isinya kok menyanyikan orang miskin gitu. Tetapi ya itu tadi, bahwa ternyata realitas orang miskin itu juga menarik untuk dilakukan dan kemudian dinyanyikan oleh oleh penyanyi ya. Dan itu bukan hanya Rhoma Irama, tetapi Ebit G. Ade. Bayangkan Ebit G. Ade itu yang banyak menulis lagu-lagu yang lebih menyentuh menyentuh kalbu itu ya. Yang lagu-lagunya itu banyak yang religius, yang menghubungkan antara manusia dengan yang sangholik, ternyata juga menyanyikan, menuliskan, menarasikan orang-orang miskin itu. Nah, bagaimana sejarawan itu kemudian juga melihat ini gitu ya. Nah, artinya apa? Bahwa sejarawan itu sebenarnya bisa memperluas cakrawala pandang kita ketika menarasikan sejarah itu, masa lalu itu melalui ini tadi, mengangkat lagu dan kemudian menjadikannya sebagai sumber dari narasi kita. Ibu Sud misalnya menulis tentang becak.
Tetapi karena yang ditulis oleh Ibu Sud ini adalah lagu anak-anak, maka becak di mata Ibu Sud ini adalah sebuah alat transportasi yang nyaman yang bisa dipakai untuk berkeliling kota gitu ya. Nah, apa yang bisa diambil dari Ibu Sud ini? Sekarang mungkin anak-anak sekarang Jakarta itu tidak pernah melihat lagi becak di Jakarta, gitu ya. Nah, tetapi dengan mendengar lagu Ibu Sud ini, atau ketika kita menulis sejarah transportasi Jakarta, kita bisa memulainya dari ini. Bahwa pada tahun 30-an sampai tahun 80-an itu di Jakarta, di jalanan Jakarta itu, ada namanya alat transportasi yang namanya becak gitu. Yang sekarang mungkin tidak dilihat lagi, di Jalan Tamrin tidak ada lagi becak itu. Nah, apakah becak itu semata-mata seperti yang digambarkan Ibu Sud, yang anak bisa naik di situ dengan riang gembira keliling kota? Ternyata tidak. Ada lagu lain yang itu menggambarkan bagaimana susahnya menjadi tukang becak. Yaitu yang ditulis yang pertama oleh Benyamin S. Benyamin S itu ada 2 lagu yang ditulis oleh Benyamin S yang menggambarkan bagaimana kehidupan sehari-hari tukang becak. Jadi yang pertama itu lagu yang saya sebut sebagai tukang becak 1. Yang di situ menceritakan Bang Samiun, ya, Bang Samiun sebagai tukang becak itu. Nah, di situ Benyamin cerita bahwa Bang Samiun itu ketika sedang naik becak itu ada gangguan dan kemudian tabrakan. Nah, ketika tabrakan, Bang Samiun itu kemudian mencoba mengumpulkan kawan-kawannya untuk mencoba melawan mobil yang menabrak itu. Ini menggambarkan tentang solidaritas, bahwa orang kecil itu ternyata solidaritas sangat tinggi ketika harus membela temannya. Apakah ini betul? Nah, coba kita konfirmasi pada penelitian ilmiah yang dilakukan oleh sejarawan. Jadi salah satu tulisan yang ditulis oleh sejarawan LIPI, sekarang sejarawan BRIN ya, Mbak Irwiza Erman, tentang tukang becak di beberapa kota di Indonesia. Di sana disebutkan bahwa salah satu senjata tukang becak, ya, karena yang ditulis oleh Mbak Irwiza itu kan tukang becak dalam konteks politik, bahwa satu-satunya senjata tukang becak ketika menghadapi tekanan pada pihak lain itu adalah solidaritas, gitu ya. Ini mirip dengan yang digambarkan oleh si Benyamin. Nah, dengan demikian kita sebagai seorang sejarawan ketika kita mengambil narasi dari Benyamin itu, kita bisa menyimpulkan tentang solidaritas itu. Nah, kemudian yang kedua, ini malah sangat menarik ya, yang ditulis oleh Benyamin, yang judulnya Tukang Becak juga. Saya tandai Tukang Becak 2. Nah, Tukang Becak 2 ini kalau kita dengarkan liriknya, lagu Tukang Becak 2 ini ditulis dengan bahasa Jawa. Tetapi bahasa Jawa khas Tegal, logat Tegal. Nah, ini ternyata Benyamin ini ingin menceritakan kepada masyarakat bahwa tukang becak di Jakarta itu sebagian besar itu memang berasal dari kawasan Tegal itu. Tegal, Cirebon, Brebes, Pekalongan gitu ya. Nah, sehingga dia menceritakan itu. Nah, selain menggambarkan bahwa tukang becak itu berasal dari Tegal, narasi yang dibuat oleh Benyamin S ini juga menceritakan mengenai kehidupan sehari-hari tukang becak. Betapa susahnya kehidupan tukang becak itu. Mungkin ini syair yang dibuat oleh Benyamin. Kita akan bisa menebak tentang bahasa Jawa logat mana itu kalau kita mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Benyamin, nanti bisa dicari itu ya. Nah, lagu ini ditulis sekitar tahun 60-an, mungkin awal tahun 70-an itu ya. 60-an sampai awal tahun 70-an. Yang menceritakan tentang kondisi tukang becak di Jakarta. Nah, seperti apa? Seperti ini. Jadi tukang becak ini kehidupannya susah gitu ya. Blangsak temen urip tukang becak. Ini maksudnya ya betapa
susahnya hidup sebagai tukang becak gitu ya. Dan di sini disebutkan tukang becak itu kehidupannya seperti kuda ya, karena tenaganya mungkin setiap hari diperas untuk mencari penumpang. Nah, narasi ini kan bisa memberi informasi kepada kita gitu ya. Bagaimana kehidupan tukang becak pada tahun-tahun itu. Tukang becak yang susah gitu ya, kehidupan sehari-harinya, dan dari mana mereka berasal. Dan saya coba setelah mendengar lagu ini, saya coba mencari referensi, dan lagi-lagi saya ketemu tulisan yang mengkonfirmasi mengenai ini, mengenai dari mana tukang becak dari Jakarta yang ada di Jakarta itu pada tahun-tahun itu. Dan itu nanti bisa dilihat tulisan si Erwiza tentang ini. Mbak Erwiza menulis tentang becak di kota Jakarta ya, terutama pada tahun-tahun itu. Nah, ini menunjukkan bahwa lagu-lagu yang dibuat oleh Benyamin itu ternyata mengacu kepada realitas ya, banyak yang mengacu pada realitas yang sebenarnya. Sehingga misalnya Benyamin itu nanti nulis lagu tukang kredit, ada tukang sado, ada lagu tuak yang menceritakan mengenai kehidupan sehari pedagang tuak gitu. Yang saling olok-olok dengan pedagang asam itu nanti bisa dicari lagu ini. Nah, ini kan sebenarnya hal yang cukup menarik bagi kita sejarawan untuk memanfaatkan semacam ini. Dan yang terakhir itu adalah lagu yang ditulis oleh Ebit GAD. Ini masih tukang becak. Ebit GAD dalam lagunya yang berjudul Opera Tukang Becak, ini menulis nasib tukang becak yang dalam tebakan saya awalnya tahun 80-an. Dan ketika saya cek, Benyamin ini, Ebit ini nulis lagu Opera Tukang Becak ini tahun berapa? Ternyata sekitar tahun 83-an gitu ya. Ebit ini mencoba menggambarkan kondisi tukang becak yang sengsara karena dikejar-kejar oleh operasi penertiban becak. Jakarta ini kan sejak zamannya akhir tahun 70-an ya, mungkin tahun 77 menjelang Pak Gubernur Ali Sadikin lengser, itu kan melakukan penertiban becak. Dan ini nanti kemudian diteruskan oleh Gubernur Wiyogo. Dan kemudian nanti diambil alih oleh pemerintah pusat, di mana Pangkopkamtib Pak Domo waktu itu banyak menggerakkan operasi becak. Ternyata realitas ini kemudian diambil alih oleh Ebit itu ya, menjadi sebuah lagu yang judulnya Opera Tukang Becak ini. Nah, lagu-lagu ini ya secara umum memang menggambarkan realitas yang sesungguhnya dari kehidupan orang kecil di Jakarta, terutama tukang becak. Ini dari 3 lagu ini. Ya. Nah, kemudian ditambah dengan lagunya Romai Rama itu ya, yang menulis tentang gelandangan. Ya, lagi-lagi orang kecil. Jadi gelandangan ini kan realitas sosial yang jarang diungkap oleh sejarawan. Sampai saat ini misalnya sedikit sekali sejarawan yang menulis tentang gelandangan. Ada mahasiswa saya dulu tahun 2008 ya, 2008 itu menulis tentang gelandangan di kota Surabaya tahun 50-an sampai tahun 70-an. Ada satu buku juga yang ditulis oleh kumpulan tulisan yang dikumpulkan oleh Paulus Widianto ya, diterbitkan oleh LP3S tentang gelandangan. Tetapi secara umum sejarawan sampai saat ini kan tidak banyak yang menulis tentang gelandangan ini. Nah, kalau kita ingin menulis gelandangan ya salah satu inspirasinya dari lagunya Romai Rama ini tentang gelandangan itu. Kalau kita mendengar lagu ini ya, lagu tentang gelandangan itu kita bisa merasakan seperti apa kehidupan gelandangan. Yang kehidupan sehari-harinya tidak punya rumah, kemudian mengais-ngais makanan gitu ya, di tong sampah misalnya. Paling tidak melalui lagu ini, kita bukan hanya disodori teks-teks yang mati, yang kering, yang interpretasinya itu hanya tergantung pada imajinasi kita sebagai seorang sejarawan.
Tetapi melalui gelandangan ini, lagu gelandangan ini di mana Rhoma Irama menyanyikan dengan apa ya, mungkin dengan linangan air mata gitu ya. Kita bisa merasakan suasana batin kehidupan seorang gelandangan. Ebit G.Ade misalnya cukup banyak menulis lagu realitas orang-orang kecil di apa namanya di kota, di perkotaan. Jadi misalnya nasihat pengemis untuk istri. Terus kemudian ada satu lagi lagu yang judulnya pakai pengemis juga, saya agak lupa. Kemudian kehidupan residivis yang dikucilkan gitu ya. Judulnya Orang-orang Terkucil, itu menceritakan tentang seorang hukuman yang baru keluar dari penjara yang kemudian tidak mau diterima oleh masyarakat. Jadi masyarakat tidak mau menerima kehadiran ini si residivis yang baru keluar dari penjara itu. Juga tukang sapu dalam lagu Cinta Suminah dan Tukang Sapu itu menarik gitu. Bagaimana seorang tukang sapu yang takut gitu ya untuk mendekati seorang cewek sehingga dia hanya bisa menulis surat dengan arang gitu ya. Nah, ini adalah realitas-realitas sosial yang bisa kita angkat. Artinya narasi-narasi yang dibuat oleh para penyanyi ini bisa dimanfaatkan oleh kita untuk memperkaya narasi kita ketika kita menulis sejarah. Kemudian yang saya pikir juga menarik perhatian kita tentang kecelakaan transportasi. Sampai saat ini juga sejarawan juga tidak cukup jeli melihat fenomena kecelakaan transportasi dan kurang memperhatikan ini sebagai kajian akademisnya. Padahal kan kecelakaan transportasi ini kan sering sekali terjadi di Indonesia. Nah, tetapi mengapa kok sejarawan kok tidak menulis ini gitu. Nah, ada beberapa lagu yang menurut saya yang bisa kita jadikan panduan ketika kita akan menulis atau meneliti sejarah kecelakaan transportasi itu. Jadi pertama misalnya lagu yang ditulis oleh Iwan Fals. Judulnya 1910. Dulu waktu saya kecil ya, saya tuh mendengarkan lagunya Iwan Fals ini kan sejak saya mungkin SD itu ya, dari paman saya. Saya ketika lihat judul ini, apa ini maksudnya kok 1910 gitu ya. Ternyata lagu ini menceritakan tentang kejadian kecelakaan kereta api di Bintaro, ya, tabrakan kereta api KA 225 dan KA 220 gitu ya, di Bintaro tanggal 19 Oktober tahun 1987. Nah, dari situ tuh kita bisa, dari lagunya Iwan Fals itu kita bisa merunut tentang kejadian itu dan seperti apa proses yang mengikuti dari kejadian itu. Nah, peristiwa kecelakaan di Bintaro itu kan peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang menarik perhatian masyarakat se-Indonesia. Karena itu adalah kecelakaan kereta api pertama, tabrakan kereta api yang sangat dahsyat dan korbannya itu ratusan. Ada 339 korban. Dari 339 itu 313 itu teridentifikasi, yang 26 tidak teridentifikasi. Nah, mungkin sekarang kita banyak yang lupa gitu. Tapi kalau kita dengar lagunya si Iwan Fals ini tentang 1910 ini, kita bisa merunut bahwa kejadian itu ternyata kemudian ditutup-tutupi tentang penyebabnya. Yang kemudian yang dijadikan tumbal kan masinis dari kereta 225 itu namanya Pak Slamet ya, di sini saya tulis itu. Pak Slamet itu yang kemudian ditumbalkan dan kemudian dihukum 3 tahun lebih gitu ya. Karena mendapat gerasi baru dikeluarkan. Dan di situ Iwan Fals menyaksikan tentang itu tadi, tentang penanganan kecelakaan ini yang menurutnya tidak serius dari aspek hukum itu. Nah, kemudian Iwan Fals juga menulis tentang kasus tenggelamnya Tampu Mas II dalam lagunya Celoteh Camar Tolol dan Cemar itu ya. Itu juga sama, kasus besar yang kemudian penanganannya itu tidak serius. Yang hukumannya kan tidak seberapa dan itu tidak diungkap dengan jelas ya. Nah, sementara Ebit G.Ade dalam
dalam lagunya Sebuah Tragedi 1981 itu lebih memotret ini sosok dari nahkoda kapal Tampomas itu, yang namanya Ahmad Rifai ya. Pak Ahmad Rifai itu seorang nahkoda yang sangat hebat. Di saat-saat kritis itu beliau tetap menolong orang-orang, memberi pelampung dan sebagainya, dan dia bertahan di kapal itu sampai kapal itu tenggelam, dan kemudian Pak Rifai, Ahmad Rifai juga ikut tenggelam. Itu mayatnya waktu itu sulit diidentifikasi, tapi kemudian dikuburkan massal dan kemudian digali kembali, kemudian bisa diidentifikasi. Nah, saya hanya ingin menyampaikan menyampaikan pesan bahwa ternyata melalui lagu ini ada banyak kejadian historis ya, kejadian yang menyejarah, yang itu bisa terungkap melalui lagu-lagu ini. Nah, dengan demikian saya kemudian berkesimpulan bahwa melalui lagu ini, memanfaatkan lagu-lagu ini, maka sebenarnya narasi-narasi sejarah yang dibuat oleh sejarawan itu bisa menjadi jauh lebih kaya. Perspektifnya jauh menjadi lebih luas karena biasanya seniman itu memiliki dia memasukkan perasaan di sana. Nah, kalau sejarawan itu mampu menangkap itu dan kemudian menjadikan narasi, mengalihkan ya dari lagu-lagu yang puitis tadi yang bentuknya syair-syair tadi menjadi jauh lebih panjang, menjadi jauh lebih lebar, lebih luas, maka narasi yang dibuat oleh kita seorang sejarawan itu menjadi jauh lebih lengkap gitu. Nah, ini menurut saya pentingnya kita sebagai seorang sejarawan itu juga memanfaatkan lagu-lagu ini gitu, sebagai sumber sejarah alternatif. Karena kan sebenarnya sangat banyak lagu yang menangkap realitas masa lalu itu. Oleh karena itu kalau kita sebagai seorang sejarawan itu telaten gitu ya, meneliti, mendengarkan lagu-lagu itu, kita akan mendapatkan informasi yang sangat banyak begitu ya dari lagu tersebut gitu. Nah, ini tentu saja karena pertemuan ini dilakukan oleh perkumpulan sejarah lintas batas gitu ya. Saya mengusulkan itu kita menabrak batas atau membuka perbatasan kita dengan para seniman lagu ini. Nah, dengan demikian lagu-lagu mereka, karya-karya mereka itu bisa kita manfaatkan untuk kepentingan menuliskan sejarah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, dan nanti kita bisa tindak lanjuti dengan diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Purnawan atas paparannya yang sangat luar biasa menginspirasi ya. Jadi saya jadi teringat juga kalau di setiap daerah itu kan ada perpustakaan yang juga menyimpan koleksi lagu-lagu daerah. Itu juga bisa dimanfaatkan juga untuk sumber teman-teman sejarawan dan dari keilmuan lain untuk mengambil sumber dari lirik lagu ya. Oke, ini banyak sekali pertanyaan untuk Prof. Purnawan. Saya bacakan semua dulu atau mau 3 dulu, Prof? Mungkin juga nanti tiga dulu. 3 dulu, oke. Ya. Siap. Nanti juga saya akan buka kesempatan untuk para peserta bertanya langsung. Ya. Oke, saya bacakan dulu. Ada pertanyaan dari Ibu Lili Subariati. Bagaimana pendapat Prof. Purnawan dengan lagu-lagu yang pada dasarnya berkonotasi baik tetapi dikaitkan dengan kondisi tertentu sehingga berkonotasi agak peyoratif. Contohnya Genjer-Genjer atau juga lagu Lingsir Wengi yang dikaitkan dengan mistis. Nah, apakah lagu tersebut juga menarasikan kondisi masyarakat pada saat itu ataukah ada tujuan lain? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua dari Mas Heri Anggoro. Mas Heri Anggoro bertanya bagaimana dengan beberapa lagu yang merekam realitas sosial, akan tetapi lagu tersebut pada suatu masa pernah dilarang dan membawa bencana bagi penciptanya. Contohnya lagu Pegupon Omah Doro dari Cak Durasim pada zaman pendudukan Jepang, dan juga tadi ditanyakan lagu Genjer-Genjer juga pada periode Orde Baru. Kemudian ada lagi lagu Hidup di Bui yang dipopulerkan grup The Lloyd
Konon beberapa liriknya juga diubah karena ada penguasa yang sensitif ya terhadap lagu tersebut. Ini bagaimana tanggapan Prof. Purnawan? Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Mas Krisnanto Nugroho. Selamat sore, saya Krisnawanto dari Universitas Negeri Surabaya. Izin bertanya, dalam konteks seni pertunjukan tradisional, terkadang tidak lepas dari syair-syair tembang yang mengisahkan peristiwa sejarah. Apakah pengkajian makna syair tembang tersebut juga bisa digunakan untuk melakukan interpretasi sejarah? Ya. 3 dulu, Prof. J. Baik. Jadi yang pertama tentang lagu Genjer-Genjer itu ya. Ini kan menurut saya lagu yang memang dijadikan kambing hitam menurut saya oleh oleh penguasa pada saat itu. Tapi kan kalau kita lihat konteks dari lagu itu kan ini kan sebenarnya lagu yang berkembang pada masyarakat agraris gitu ya, masyarakat petani yang melakukan tentang tanaman yang ada di sekitar mereka, yaitu genjer ya, genjer itu. Genjer ini kan sayur sebenarnya yang bisa ini. Tetapi karena lagu ini diidentikan dengan petani, nah ini yang nampaknya dimanfaatkan oleh penguasa pada saat itu. Kalau menurut saya sih, saya kira sejarawan itu istilahnya harus keluar dari konteks politis gitu ya, dari kekuasaan yang mencoba memanfaatkan lagu-lagu semacam itu untuk kepentingan mereka. Itu justru menjadi tantangan kita sejarawan gitu ya, untuk lebih terbuka bahwa kita itu menulis sejarah itu mengurangi dari aspek-aspek subjektivitas yang terkait dengan kekuasaan semacam itu. Apalagi misalnya lagu Lingsir Wengi itu ya. Lingsir Wengi itu kan lagu yang menggambarkan tentang suasana malam sebenarnya ya. Jadi ini saya kira tidak ada sangkut pautnya dengan kondisi politik. Nah, tugas kita sebagai seorang sejarawan itu adalah melakukan yang sebagai kritik. Ya, kritik sumber. Betul tidak bahwa lagu itu terkait dengan aktivitas politik? Nah, kalau kita cerdas kan tentu saja kita harus mengacu kepada realitas yang terjadi pada konteks tahun itu sebenarnya. Di masyarakat pada saat itu seperti apa? Tugas kita sebagai seorang sejarawan itu untuk bertanya kepada orang-orang sezaman, kepada orang-orang yang hidup ketika misalnya peristiwa G30S itu meletus misalnya. Nah, kalau misalnya konfirmasi dari masyarakat itu tidak benar bahwa lagu itu memang tidak ada kaitannya dengan itu, ya berarti itu kan itu memang lagu yang dijadikan kambing hitam oleh penguasa pada saat itu. Dan menurut saya memang pada setiap masa memang ada upaya dari penguasa ya, rezim, untuk istilahnya memojokkan para pencipta lagu. Misalnya pada saat ini masa kekuasaan Soekarno, kan lagu-lagu yang barat, lagu-lagu barat itu kan juga dianggap sebagai lagu yang tidak revolusioner, lagu yang tidak mendukung dari revolusi yang tengah digelorakan oleh Bung Karno pada saat itu. Padahal kan tidak ada hubungannya itu revolusi dengan lagu-lagu yang dibawakan oleh Gus Plus misalnya. Artinya kalau mau revolusi ya revolusi saja gitu ya. Artinya ini adalah kambing hitam menurut saya. Demikian juga dengan lagu Lingsir Wengi dan sebagainya itu. Tinggal kita sebagai seorang sejarawan itu berpikir kritis sebenarnya untuk melakukan cross check terhadap lagu ini dalam konteks waktu. Nah, ini sama dengan pertanyaan kedua dari Mas Heri ini ya, Mas Heri, guru sejarah kita yang luar biasa itu ya, terkait dengan lagu-lagu yang dilarang oleh penguasa. Jadi malah justru menurut saya lagu-lagu yang dilarang ini justru mengandung nilai yang sangat besar. Itu artinya di mata kita seorang sejarawan itu berarti lagu itu pada zamannya itu memang memiliki pengaruh yang luar biasa. Itu. Nah, ini malah justru menarik bagi kita untuk menarasikan betapa pada setiap masa, pada setiap kekuasaan itu ternyata penguasa itu takut sekali gitu ya dengan yang namanya
karya-karya seniman. Seperti yang dicontohkan oleh Pak Heri ini tentang lagu Pagupon Numedoro ya. Melok nipon tambah soro. Nah, itu kan berarti lagu ini mengandung nilai perlawanan yang tinggi. Mengandung ketakutan ya, menciptakan ketakutan bagi Jepang pada saat itu. Nah, ini juga lagu Genjer-Genjer itu kan begitu. Ini kan persepsi saja menurut saya. Jadi persepsi itu kan segala sesuatu yang terkait dengan aspek-aspek simbolik itu kan yang muncul di sana kan persepsi sebenarnya yang dilekatkan kepada lagu itu. Nah, lagu Genjer-Genjer itu juga semacam itu. Karena itu kemudian oleh rezim pada saat itu kemudian dipersepsikan sebagai lagu yang dikaitkan dengan petani yang dalam konteks ini mungkin BTI, maka kemudian lagu itu dianggap sebagai lagunya PKI misalnya. Padahal kalau kita menyimak isinya kan tidak ada apa-apanya itu isi lagu Genjer-Genjer kan. Hanya menceritakan tentang tanaman genjer kok yang pating keleler gitu ya di mana-mana. Kok kemudian ditakuti gitu ya. Nah, ini kan menurut saya sejarawan itu harus kritis terhadap stigmatisasi terhadap lagu itu. Jadi ada upaya melekatkan hal-hal yang negatif terhadap lagu dan menurut saya ini juga akan terus terjadi ya. Dulu misalnya lagu Pak Tua. Pak Tua ini dinyanyikan oleh siapa ya? Saya agak lupa. Lagu Pak Tua ini kan muncul menjelang Pak Harto lengser. Gitu ya. Nah, beruntung lagu itu ya memang waktu itu banyak orang yang menyangka bahwa lagu Pak Tua ini memang untuk menyindir Pak Harto. Itu. Tetapi alhamdulillah nampaknya Pak Harto tidak terlalu represif gitu ya untuk menangkap pencipta lagu Pak Tua itu dan penyanyinya itu. Nah, ini kalau kita mempersepsikan sekarang ya bisa saja lagu itu memang bisa kita anggap situasi sindiran masyarakat ya terhadap Pak Harto yang waktu itu memang sudah beranjak tua gitu. Di lagu itu disuruh untuk istirahat, jangan keluar karena di luar banyak angin gitu. Itu isi lagu Pak Tua itu. Nah, menurut saya kira setiap masa itu pasti ada muncul seniman yang kreatif gitu ya dalam rangka untuk mengkritik situasi semacam itu. Beberapa waktu yang lalu kan ada itu yang menceritakan tentang saya agak lupa tentang korupsi kalau tidak salah itu. Nazar, lagu Nazar itu. Ya. Nah, tapi kok lagu ini kemudian hilang gitu ya. Padahal itu lagu yang sangat bagus untuk menyindir tentang Nazar itu yang korupsi beratus-ratus miliar itu ya. Nah, ini kan kita tahu bahwa Nazar waktu itu kan aktivis Partai Demokrat gitu kan. Nah, sehingga ketika lagu itu muncul ya dilarang itu karena dianggap menyindir partai itu yang korup itu ya. Nah, akhirnya lagu itu enggak berkembang. Nah, ini contoh bahwa setiap saat lagu-lagu itu ternyata menjadi sesuatu yang mewakili situasi yang dikaitkan dengan situasi pada zaman itu sehingga pelarangan lagu pada saat itu pasti memiliki nilai yang justru besar bagi kita seorang sejarawan. Berarti lagu itu terkonfirmasi misalnya itu. Nah, ini yang menurut saya cukup menarik gitu ya, lagu-lagu yang mewakili situasi zaman semacam itu. Kemudian yang ketiga dari Mas Kris gitu ya. Tentang lagu tradisional. Justru menurut saya lagu tradisional itu banyak yang menceritakan situasi masyarakat pada konteks yang sangat lokal itu. Jadi dulu waktu saya kecil itu saya banyak mendengar lagu-lagu Gending Banyumasan. Ya, Gending Banyumasan itu juga menarik karena itu menggambarkan situasi masyarakat Banyumas secara umum itu ya, melalui lirik-lirik lagu itu. Misalnya yang saya hafal lagu Dawet Ayu. Dawet Ayu itu ternyata itu lagu yang menggambarkan minuman khas dari Banjarnegara misalnya. Nah, itu juga ada. Terus kemudian
lagu yang dibuat oleh Mantos itu ya, menurut saya itu juga banyak memotret makanan-makanan khas tradisional ya. Ada mendoan itu juga digambarkan di lagunya Mantos itu. Nah, lagu-lagu ini juga menurut saya juga sangat bagus dipakai sebagai memperkuat narasi kita mengenai situasi daerah, mengenai situasi yang sangat lokal itu ya. Dan saya kira menurut saya lagu-lagu semacam itu banyak bermunculan di berbagai tempat itu ya, yang diangkat dari suasana di tingkat lokal itu. Jadi suasana di daerah-daerah itu juga banyak muncul di dalam lagu ini. Nah, dengan demikian kita tidak boleh semata-mata menempatkan lagu dalam konteks sejarah seni itu. Bahkan menurut saya lagu itu justru akan sangat memperkaya sejarah sosial kita untuk menggambarkan aspek-aspek yang bersifat lokal itu. Nah, ini yang menurut saya ini penting. Nah, ini bahkan misalnya saya ini ada Mas Pradipta ya menulis tentang lagu yang dinyanyikan oleh Ebit, Gadis Remang-Remang. Ini ternyata untuk menggambarkan prostitusi, realitas prostitusi mungkin di kota Jakarta pada saat itu ya. Nah, ini kan melalui lagu-lagu itu ternyata kita bisa membuka cakrawala kita terhadap situasi yang ada di tingkat lokal gitu. Dan Ebit G. Ade itu banyak menceritakan situasi semacam ini. Lagunya Ebit yang diputar kalau ini bencana ya, tentang bencana itu kan setahu saya lagu Ebit itu pertama kali dicipta atau diperdengarkan kan pasca meletusnya Gunung Galunggung. Itu. Gunung Galunggung tahun 80-an. Saya pikir awalnya lagu itu menceritakan situasi di daerahnya Ebit, satu daerah dengan saya di Banjarnegara, tentang peristiwa meletusnya Sinila. Ternyata bukan, karena ternyata lebih belakangan. Sinila kan tahun 79 kalau tidak salah. Nah, lagu Ebit ini setelah Galunggung meletus itu. Nah, mungkin banyak orang yang tidak paham ini menceritakan apa sebenarnya. Ternyata itu menceritakan meletusnya Gunung Galunggung itu. Yang kemudian dilakukan di lagunya Ebit yang banyak diputar ketika ada bencana ini. Nah, ini menunjukkan bahwa aspek-aspek yang sifatnya lokal dan kemudian peristiwa-peristiwa penting itu ternyata banyak terekam di dalam lagu ini. Saya kira itu untuk 3 pertanyaan pertama. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Sebetulnya saya ada juga pertanyaan yang serupa seperti Mas Muhammad Sarip dan juga Mas Heri Priatmoko yang menanyakan tentang lagu-lagu lokal ya, berbahasa daerah yang sekarang peneliti sekarang tuh banyak yang tidak menguasai bahasa-bahasanya gitu. Seperti Genting di Keraton itu juga agak mungkin sulit diakses juga, ini menjadi persoalan. Tapi memang bisa malah itu penting untuk digunakan ya, Prof? Iya, ya karena itu justru menurut saya untuk dalam konteks sejarah lokal terutama ya, itu penting sekali itu menangkap realitas masyarakat salah satunya melalui lagu-lagu itu. Gitu. Oke, tapi itu bisa dijadikan sumber yang valid nggak, Prof? Bisa, apalagi kan secara umum kan begini. Kita tahu bahwa lagu itu lahir di daerah setempat, gitu. Seperti lagu-lagu Banyumasan yang tadi saya katakan itu memang dicipta di Banyumas itu, gitu. Nah, mungkin juga nanti di Solo, di Cirebon, Tarling di Cirebon itu ya. Dulu saya ingat ada lagu Warung Pojok yang dilakukan oleh penyanyi Tarling itu. Nah, itu pasti itu ada benar itu warung itu di Cirebon itu yang udah dinyanyikan itu. Ya. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Rama Narendra. Mungkin lagu pop bisa digunakan sebagai sumber primer untuk meneliti persepsi masyarakat tentang suatu peristiwa atau subjek, tapi seberapa mungkin lagu pop bisa dijadikan sumber primer untuk peristiwa atau subjek tersendiri secara objektif. Mengingat peristiwa atau subjek yang diceritakan lewat lagu pop
bisa mengalami bias atau pandangan artistik sebagai sang penyanyi. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Trisa Adelia. Mbak Trisa menanyakan, dalam mengkaji lirik lagu, apakah fokusnya pada tema saja atau topik yang diceritakan, atau juga bisa menuliskan tentang bagaimana bentuk lagu dan juga iramanya? Seperti itu. Yang ketiga, itu dulu saja, Prof. Saya nanti bacakan lagi, takut kepanjangan. Ya, jadi begini, terkait dengan lagu pop ya, apakah bisa dijadikan sumber primer ya. Jadi di akhir tulisan saya ini sebenarnya lagu-lagu itu memang menurut saya sifatnya melengkapi. Tetapi itu juga sangat tergantung dari tangkapan kita ya sebagai seorang sejarawan itu ya. Karena tentu saja kalau di dalam metode sejarah itu kan ada yang namanya cross check sumber misalnya ya. Nah, itu juga tentu saja harus tetap dilakukan. Nah, oleh karena itu ketika saya mencoba menulis misalnya ketika saya menulis tentang Jakarta di mata Benyamin itu saya juga melakukan konfirmasi terhadap sumber-sumber lain. Ini benar enggak ini yang diceritakan oleh si penyanyi ini gitu ya. Data pelengkapnya kira-kira ada enggak di sumber-sumber yang lain itu. Nah, ternyata memang sebagian besar lagu-lagu yang saya dengar dan itu saya anggap mengacu pada realitas, sebagian besar terkonfirmasi. Apalagi misalnya lagu yang dinyanyikan oleh Iwan Fals. Iwan Fals itu kan sebagian besar lagunya kan berangkat dari realitas kehidupan sehari-hari sebenarnya. Dan seperti lagu 1910, terus kemudian yang tadi Celoteh Camar, terus kemudian Sore Tugu Pancoran gitu ya. Itu mengacu pada realitas yang ada di kota Jakarta dalam konteks saat si Iwan Fals itu mencipta lagu itu. Sugali misalnya tentang kehidupan gali. Kita kan tahu bahwa tahun 70-an, 80-an itu kehidupan gali itu marak di perkotaan, ya, aksi-aksi premanisme itu. Nah, artinya sebagian besar lagu-lagu yang terutama lagu-lagu balada ya, itu memang terkonfirmasi. Dengan demikian, menurut saya, kalau lagu itu mau dijadikan sumber primer juga saya kira tidak masalah itu. Artinya, posisi seorang pencipta lagu, ya terutama lagu-lagu yang lagu balada itu mirip dengan posisi seorang wartawan. Yang dia menuliskan itu tadi, menarasikan realitas kehidupan sehari-hari. Justru kan kalau kita lihat ya, wartawan sekarang itu kan malah terbalik gitu. Wartawan sekarang itu banyak wartawan online yang itu mengacu pada cerita-cerita yang dibuat oleh masyarakat itu. Kemudian ditulis oleh itu mirip dengan ini sebenarnya realitasnya. Jadi bahkan kalau kita lihat misalnya yang ditulis oleh Iwan Fals ya, 1910 itu ternyata ditulis beberapa saat, artinya tidak sampai 1 tahun itu ya, setelah terjadinya tabrakan di Bintaro. Itu artinya dekat sekali dengan kejadian itu, sehingga Iwan Fals itu bisa menceritakan tentang kasus tabrakan itu yang kemudian tak terselesaikan dengan baik. Demikian juga dalam lagu Camar itu tadi, itu juga ternyata begitu. Dia mengacu pada bahwa memang betul bahwa kasus tenggelamnya kapal Tampomas itu kemudian tidak terselesaikan dengan baik. Dan di lirik lagu yang ditulis oleh Iwan Fals kan disebutkan itu bahwa Tampomas adalah kapal bekas. Dan itu betul. Tampomas itu adalah kapal bekas yang dibeli oleh pemerintah gitu ya. Artinya ada penipuan di situ. Nah, ini yang menurut saya hal itu sangat sangat bisa dipertanggungjawabkan istilahnya ya, lagu-lagu itu sebagai sumber sejarah itu. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan kedua, apakah lirik lagunya ya, nadanya itu juga termasuk yang dikaji? Menurut saya yang pertama, untuk sumber sejarah tentu saja yang pertama mengacu pada lirik. Karena lirik itu yang memang bercerita secara langsung terhadap sehingga kita menginterpretasikannya itu tidak terlalu
tidak terlalu capek istilahnya ya. Karena kita bisa langsung membaca atau mendengarkan dari lagu itu dan seolah-olah lagu itu sedang bercerita pada kita. Tetapi menurut saya terkait dengan nada itu juga penting. Artinya nada itu sebenarnya menceritakan suasana kejiwaan dari peristiwa yang tengah diceritakan. Seperti kalau mungkin nanti bisa didengarin ya. Didengarin lagu yang ditulis oleh Ebit itu yang menceritakan tentang tenggelamnya kapal Tampomas. Ebit itu dalam lagunya sebuah tragedi 1981 itu tuh lebih menceritakan situasi kejiwaan dari nahkoda. Jadi bagaimana Pak Nahkoda itu menghadapi situasi kritis macam itu bisa kita dengarkan dari irama yang mengiringi lagu tragedi 1981 itu. Itu kalau mendengar lagu itu saya betul-betul merinding itu mendengar lagu tersebut, betapa Ebit itu sangat menjiwai. Dan dari mana Ebit mendapatkan informasi mengenai mengenai kisah dari Pak Ahmad Rifai itu? Dari dari awak kapal yang selamat gitu. Karena kan beberapa awak kapal kan selamat dan kemudian nanti dijatuhi hukuman administrasi oleh Mahkamah Pelayaran itu. Nah, sehingga kalau kita bisa mendengarkan sampai ke sana, ya itu akan sangat bagus dalam kita kemudian mengalih bahasakan menjadi narasi sejarah. Itu mirip dengan ketika Rhoma Irama menyanyikan lagu gelandangan itu. Gitu kan? Ketika menyanyikan lagu gelandangan kan memelas sekali itu. Nah, itu sama dengan lagu yang ditulis oleh siapa namanya, yang judulnya Rek Ayo Rek Melaku neng tunjungan. Nah, kita bisa mendapatkan informasi mengenai jalan tunjungan tahun 70-an itu ya dari lagunya Mus Mulyadi itu salah satunya. Karena kan yang lagu tentang tunjungan memang hanya satu itu. Artinya kalau misalnya saksi hidup dari tunjungan tahun 70-an sudah tidak ada, ya kita bisa meminjam dari nada yang dibuat oleh Mus Mulyadi ketika menyanyikan lagu Rek Ayo Rek itu, yang suasananya gembira, suasananya semangat gitu ya. Yang menggambarkan betapa tunjungan pada waktu itu adalah sebuah kawasan kawasan dagang, tempat orang jalan-jalan, tempat orang bergembira itu ya. Artinya di sini nada itu juga bisa mempengaruhi kita sebagai peneliti sejarah. Kita akan membuat narasi mengenai sejarah sebagaimana digambarkan melalui itu tadi, melalui lirik-lirik lagu itu. Nah, dengan demikian kalau kita ingin lebih valid di dalam memanfaatkan lagu, ya jangan hanya liriknya yang dibaca, tetapi coba kita dengar secara langsung lagu itu. Sebagaimana misalnya Benyamin menceritakan tukang becak yang dari Tegal itu. Ini kalau kita tidak mendengarkan lagu itu akan sulit apa sebenarnya maksud dari lagu ini. Ternyata kan lagu ini kan mengandung pesan bahwa tukang becak pada konteks tahun 60-an 70-an itu hampir semuanya adalah para pendatang dari luar kota. Nah, ini nanti bisa baca juga itu tadi gambaran kota Jakarta yang saya tulis nanti kalau sudah beredar buku itu tuh. Itu ada beberapa lagu yang saya pakai untuk menarasikan Jakarta sebagaimana itu tadi, sebagaimana digambarkan oleh Benyamin. Nah, di hampir semua terutama kota besar ya, kota besar itu kan ada banyak lagu yang menyanyikan kota itu. Terutama Jakarta dan Surabaya itu banyak lagu-lagu yang bisa kita pakai untuk menarasikan sejarah atau situasi masa lalu dari kota tersebut. Saya kira itu, Mbak.
Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Ini banyak sekali teman-teman yang menanyakan tentang sumber lagu yang dijadikan sumber primer dan bagaimana validitasnya. Jadi ada beberapa pertanyaan serupa yang saya mungkin tidak mempertanyakan kembali gitu, dan ada pertanyaan yang agak berbeda ini dari Farihan Aziri. Apakah ada pendikotomian lagu yang dapat atau tidak dapat digunakan? Ya, prinsipnya kan begini, yang bisa menguji validitas itu kan masyarakat sebenarnya. Ya. Oke. Jadi apakah nanti lagu itu valid atau tidak, ditulis saja, kemudian disodorkan ke masyarakat. Biarkan masyarakat yang kemudian menilai bahwa lagu ini benar mengacu kepada realitas atau tidak. Karena kan ya memang kewajiban kita untuk melakukan kritik sumber terhadap lagu-lagu itu. Tetapi ada batasnya saya kira. Kalau kemudian kritik itu kan kemudian juga di validitasnya itu kan kemudian di cross check-kan dengan sumber-sumber yang lain. Sepanjang kemudian ada sumber yang dalam tanda kutip mendukung ya posisi dari dari lagu itu, saya kira tidak masalah. Tetapi sepanjang tidak ada lagu yang kemudian bertentangan ya, atau sumber yang bertentangan dengan lagu itu, saya kira no problem itu dipakai sebagai sumber sejarah itu. Kan begitu, wong kita ini kan meneliti sejarah, jangankan memvalidasi sampai detail. Untuk menemukan sumbernya saja itu sudah pekerjaan yang pekerjaan yang sangat luar biasa itu. Nah, oleh karena itu menurut saya dibutuhkan keberanian dari kita semua untuk memanfaatkan sumber-sumber sumber lagu itu. Dan ini saya tertarik dengan ini Mas Heri Priatmoko ya, kawan kita dari Yogyakarta sekarang, yang di sini menceritakan tentang tembang Jawa. Saya kira saya sepakat bahwa memang tembang itu juga banyak menceritakan tentang realitas kehidupan sehari-hari dari di mana tembang itu diproduksi. Sebagai contoh misalnya Ronggo Warsito, ya Pujangga Ronggo Warsito yang hidup di Surakarta pada akhir abad ke-19 itu. Itu kan dia menulis tembang sebenarnya, dan tembang itu memang merekam kehidupan di keraton pada saat itu. Ada realitas sosial yang kemudian digambarkan di dalam lagu itu. Cuma memang ya saya sepakat dengan Mas Heri ini terkait dengan bahasa. Seringkali seniman itu kan menggunakan bahasa ya, pilihan-pilihan kata yang itu disesuaikan dengan pakem kesenimanan gitu. Nah, ini yang menurut saya perlu diteliti dengan lebih jeli, dipelototi dengan lebih jeli. Karena jangan sampai bahasa itu sebenarnya hanya untuk kepentingan, misalnya kalau di dalam lagu Jawa ada guru lagu atau guru wilangan misalnya ya. Nah, itu tentu saja harus diteliti. Harus lebih dipelototi apakah ini benar-benar menceritakan realitas atau memang itu hanya untuk kepentingan teknis dari perlaguan itu. Nah, tetapi kan kalau kita mengacu kepada lagu-lagu pop gitu ya, terutama terutama lagu-lagu balada tadi, itu saya percaya betul bahwa lagu itu memang mengacu kepada realitas gitu ya. Realitas yang sebenarnya, seperti misalnya saya sambung saja dengan komentar dari Mas Petra Wahyu Utama ya, yang mengomentari tentang lagu Umar Bakri, menceritakan guru pada zaman dulu. Di lagunya Umar Bakri kan memang menggambarkan tentang kondisi guru yang pada waktu itu gajinya tidak seberapa, tetapi harus menghadapi problematika siswa yang luar biasa itu. Nah, artinya lagu ini terkonfirmasi gitu ya. Bagaimana situasi guru pada saat itu ya sebagaimana digambarkan oleh Iwan Fals itu. Nah, hanya memang sekali lagi bahwa pemanfaatan lagu itu harus diawali dari proses kritik gitu. Kritik terhadap lagu itu. Dan kemudian yang kedua cross check tadi.
Artinya ada hal-hal teknis yang jangan sampai ada hal-hal teknis yang itu sebenarnya hanya untuk kepentingan agar lagu itu lebih lebih enak diperdengarkan, didengar orang gitu ya. Itu kemudian bercampur aduk dengan kepentingan historis itu. Nah, oleh karena itu kreativitas kita sebagai sejarawan itu memang dibutuhkan dalam dalam memanfaatkan ini syair-syair lagu ini. Itu. Betul sekali, Prof. Ini ada kawan kita yang sudah raise hand. Oke. Mas Wahyu Susilo mungkin silakan. ingin langsung menanyakan ke Prof. Purnawan. Halo, Mas Wahyu Susilo, silakan. Pertanyaannya singkat-singkat saja karena mengingat sudah menjelang pukul 5 ini, menjelang buka puasa. Monggo. Nah, ini halo? Senior Pak saya Wahyu. ini Mas Wahyu ini. Ya. Oh, kenal. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf saya terlambat, tadi ada yang lain, tapi saya memaksakan diri karena saya punya concern yang sama ya. Mas, saya ini ngumpulin lagu dari piring CD-CD bajakan, supaya bukan bajakan ya, indie. Itu Tarling, kemudian yang hampir sama itu Tarling sama kalau di Banyuwangi itu lupa saya. Gandrung ya? Gandrung ya. Ceritanya soal migrant worker. Ternyata itu sejak tahun 80-an, 90-an. Ceritanya tentang derita-derita itu. Dan saya jadi ingat tadi Mas Pur cerita tentang itu. Dulu kan nggak terkatakan penderitaan migrant worker di koran-koran. Baru sekarang aja, baru 1-2 dekade ini. Tapi rekaman cerita tentang itu ternyata sudah ada di lagu Tarling. Di Cirebonan itu kan orang kerja bojo loro punya istri lagi, punya lagi gitu. Kemudian penderitaan macam-macam seperti itu gitu loh. Jadi saya tertarik ya dengan kajian ini, dan ini mengkonfirmasi bahwa memang nggak masuk dalam berita mainstream, tapi ternyata penderitaan teman-teman migrant worker itu sudah direkam melalui lagu-lagu Tarling yang mungkin itu hanya sekitar orang aja yang dengar gitu ya. Nah, itu sih yang dulu saya juga sempat waktu itu sama Mas Priambudi Flinders itu mengkaji ini. Nah, yang terakhir saya ntar lagi buku saya terbit tuh Mas tentang Didi Kempot, Mas. Ya. Jadi aspirasi diasporik teman-teman terutama Jawa ya, terutama yang kultur Jawa itu sangat tercermin sekali di beberapa lagunya Mas Didi Kempot ya. Jadi misalnya ada lagu tentang Nikeri. Nikeri itu kan nggak salah tempat di Suriname ya. Seperti itu. Kemudian ada lagu tentang Belanda. Saya datangi itu ke Belanda, saya ketemu orang-orang itu, dan yang istimewa Mas Didi Kempot ternyata sangat detil merekam lagu tentang Hong Kong dan Taiwan. Seperti itu. Jadi kalau saya melihat ada suara-suara Mas Didi Kempot itu bukan hanya suara sobat ambyar yang patah hati ya, tapi teman-teman migrant worker diaspora yang selama ini nggak terperhatikan seperti itu gitu. Itu saja sih saya berkomentar. Terima kasih. Selamat Mas Pur. Ya. Terima kasih Mas Wahyu. Tambahan yang sangat menarik sekali karena jadi memunculkan ada inspirasi tema baru ya untuk menulis sejarah. Ini tadi juga ada pertanyaan menarik dari Mas Ivan. Mas Ivan Aulia Ahsan barangkali mau bertanya langsung kepada Prof. Purnawan. Ini satu pertanyaan terakhir. Halo Mas Ivan. Kalau Mas Ivan, halo. Masih mute, Mas. Iya. Silakan. Masih mute.
Mas. Oke. Ya, silakan Mas. Singkat saja, silakan. Oke. Terima kasih. Halo, Mas Purnawan. Ya, Mas. Selamat sore. Saya Ivan Auli Aksan. Oke, Mas. Tadi pertanyaannya sebenarnya hampir sama seperti yang ditulis di situ. Apakah memungkinkan kalau partitur orisinal ya, musical scoring itu digunakan sebagai sumber primer? Selama ini sumber-sumber macam itu hanya dimanfaatkan oleh sejarawan musik, tapi belum banyak dimanfaatkan oleh sejarawan sosial. Ada satu contoh karya yang sangat bagus ya dalam memanfaatkan scoring musik itu untuk menulis sejarah sosial. Yang nulis namanya Shirley Gilbert, dia guru besar Jewish Studies kalau nggak salah di Oxford. Dia nulis tentang karya-karya musik yang ditulis oleh narapidana Holocaust ya zaman sejarah. Jadi dia melacak beberapa sumber dan dia memanfaatkan partitur orisinal itu sebagai sumber primer. Dan dia jadi sebuah buku yang sangat bagus, sejarah sosial para tahanan Nazi yang sangat bagus. Nah, kalau memungkinkan ya, kalau memang ini memungkinkan, batasan-batasan apa yang bisa kita pegang sebagai sejarawan dalam memanfaatkan skor musik orisinal. Karena gini, selain lirik kan musik juga ini unsur yang paling kuat itu scoringnya. Dan memang tidak semua orang bisa baca scoring musik. Hanya orang-orang yang terdidik untuk membaca not balok yang bisa membaca itu. Tapi apakah ia bisa dimanfaatkan sebagai sumber sejarah sosial yang maksimal jika memang sumber-sumber lain itu terbatas? Sekarang problemnya kan, ini problem skor musik juga hadir dalam bentuk teks, dalam bentuk tertulis, tapi bentuknya not balok. Kalau lirik kan juga dalam bentuk tertulis, tapi bentuknya huruf Latin, bentuknya kata-kata sehari-hari. Karena kadang-kadang, misalnya gini, musik-musik klasik abad 19 itu hampir, terutama yang simfoni ya, itu hampir tidak ada yang berlirik. Tapi bagaimana seseorang sejarawan sosial ingin merekonstruksi misalnya sejarah sosial kelas menengah di kota Wina pada abad 19 dari musik yang mereka tulis. Misalnya begitu, Pak. Ya, bagaimana menurut Mas Bor soal memanfaatkan Mas. musical scoring? Ya. Turun, Mas. Langsung saya ini ya, karena waktunya. Iya, Prof, sekalian closing statement juga. Jadi yang pertama terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Wahyu, saya kira memang bahwa musik itu memang sering dimanfaatkan untuk melampiaskan untuk mengalihkan situasi keterpurukan misalnya. Jadi ada banyak menurut saya musik-musik yang kemudian merekam berbagai suasana batin ya, suasana batin dari orang-orang tertentu yang kemudian itu dituliskan dalam bentuk musik. Dan ini kan cukup penting ya. Mengapa bentuknya musik? Ya karena dengan bermusik itu pertama yang bersangkutan bisa melampiaskan tekanannya itu, dan kemudian yang kedua, musik itu kan dianggap sebagai karya seni. Sehingga tentu saja berbagai kecurigaan ya terhadap narasi yang muncul di dalam musik itu bisa diminimalisir itu, sehingga tidak memunculkan kecurigaan dari orang lain. Itu kan seperti yang dilakukan misalnya oleh Iwan Fals itu, karena dia sumpek melihat situasi Orde Baru yang sedemikian menekan itu, dia sampaikan melalui musik. Nah, itu sama dengan yang tadi disampaikan oleh Mas Wahyu, saya kira itu sangat bagus ya kalau misalnya Mas Wahyu mau memanfaatkan itu untuk bisa menarasikan tentang kondisi sosial dari migran worker tadi. Jadi pekerja-pekerja migran yang ada di mana-mana itu bisa terekam kondisinya melalui musik itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan Mas Ivan. Memang menurut saya kalau yang kemudian dimanfaatkan adalah
musik-musik atau partitur ini yang menurut saya perlu kerja ekstra dari kita sejarawan gitu ya, untuk menangkap pesan apa melalui suara. Nah, sejarawan itu kan sampai saat ini tentu saja belum memiliki teknik yang canggih ya untuk apa istilahnya, untuk melihat, untuk menangkap pesan-pesan tertentu dan kemudian mengubahnya menjadi narasi itu. Paling-paling ya yang bisa diambil kesimpulan dari misalnya ya, situasi kemegahan misalnya. Kemegahan dari situasi Eropa pada abad pertengahan. Itu saya kira bisa kita tangkap melalui musik atau pada zaman pencerahan itu ya, di mana pada masa itu kemudian lahir komposer-komposer yang hebat semacam Beethoven, Sebastian Bach misalnya. Itu tentu saja bisa kita tangkap dari suara yang sedemikian megah. Berarti di sana ada situasi kebebasan. Ada situasi di mana orang bisa berkarya dengan bebas gitu ya. Dan itu bisa saja itu sangat berbeda dengan musik-musik yang misalnya muncul pada zaman pertengahan di mana agama itu begitu mengungkung situasi pada saat itu. Di mana para ilmuwan, seniman dan sebagainya itu sedemikian dipengaruhi, tertekan oleh situasi dominasi agama pada saat itu. Saya kira perbedaan-perbedaan semacam itu yang bisa kita tangkap dari musik-musik yang tanpa lirik, tanpa narasi itu. Nah, tentu saja kerjasama lintas batas ya dengan psikolog, dengan ahli musik misalnya, terutama musik-musik klasik itu sangat diperlukan oleh kita seorang sejarawan kalau kita ingin mendalami lebih lanjut mengenai musik-musik yang dipakai atau musik-musik yang dihasilkan oleh para komposer pada periode tersebut ya, di mana pada saat itu musik itu memang hanya dalam bentuk bunyi, tidak ada narasinya itu. Saya kira itu karena ini waktunya sudah jam 5 dan mungkin teman-teman akan buka ya, terutama di Indonesia Timur itu sudah buka, Indonesia Tengah dan sebagainya. Dan itu ada tulisan kecil dari saya itu ya, karena tulisan saya bikin terburu-buru mungkin banyak yang masih kurang pas gitu ya. Tapi tidak apa-apa untuk dibaca-baca. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Purnawan atas waktu dan ilmunya. Tadi juga sudah kami berikan di chatroom papernya. Semoga ini jadi berkah dan amal untuk kita semua yang sedang menunggu waktu buka puasa maupun yang tidak menjalankan ibadah puasa dapat menambah ilmu yang bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mas Ausof Ali untuk menutup diskusi pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Ausof? Halo? Ini kemana ya? Atau Bang Andi Ahdian atau siapa perwakilan dari Sintas? Atau saya yang menutup saja kalau begitu. Saya juga dari Sintas. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah hadir dan kepada Prof. Purnawan Basundoro yang telah berbagi ilmu kepada kita. Jangan lupa untuk menantikan diskusi party history berikutnya dengan pembicara-pembicara yang tidak kalah ciamik dan sangat menginspirasi teman-teman semuanya. Karena ini sudah waktu lewat 5 menit, saya tutup saja. Ini Mas Ausof tidak ada tanda-tanda juga. Baiklah. Dia tidak bertanggung jawab menutup ya, sudah membuka. Baiklah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Prof. Mas Andi, Mbak Martina. Saya Levi. Saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mas Ausof, halo? Kang Gani? Ini kemana nih? Oh, tidak bisa unmute. Oh, oke. Udahan ya? Papernya masih bisa di-share ya. Papernya minta tolong di-share lagi katanya. Oh, paper kayaknya share lagi. Mas Ausof kemana dah? Terus dari WC apa? Ya, yang menghendaki papernya ingin di-share lagi, mungkin